Akhirnya chapter 222 rilis juga men. Seperti biasa banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini. Setelah di chapter sebelumnya kita baru saja diperlihatkan dengan sebuah kejadian yang sangat mencengangkan. Setelah Draken mendapatkan 3 kali luka tembak pada tubuhnya. Dan dengan berat hati pada chapter kali ini satu fakta menyedihkan pun harus terjadi. Kalau saat ini kematian Draken sudah tidak mungkin untuk dihindari. Ya nggak bisa tidur kayaknya gue malam ini men. Jadi gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Chapter diawali dengan diperlihatkannya Draken yang sedang terkapar dengan tubuh bersimbah darah. Ya udah hopeless lah. Draken yang dalam keadaan kritis pun mengatakan kalau dia saat ini sudah tidak bisa lagi mendengarkan suara apapun. Dia juga sudah tidak bisa lagi menggerakkan tangannya. Dan pandangannya pun sudah semakin kabur. Takemichi yang saat itu masih syok karena melihat kejadian tersebut hanya bisa terdiam sambil berpura-pura tenang. Draken-kun, katanya. Aku sudah memanggil ambulan dan Senju pergi untuk mencari pertolongan. Kau akan baik-baik saja. Kami pasti akan menyelamatkanmu. Draken yang sedang terkapar pun hanya bisa melihat ke arah langit sambil merasakan hujan turun dengan derasnya. Lalu tiba-tiba dia pun mengatakan, "Aku mengerti," katanya. "Saat ini aku sedang sekarat." Takemichi yang mendengarkan perkataan Draken pun hanya bisa menahan tangis agar tidak keluar dari matanya. "Apa yang kau katakan?" kata Takemichi. "Jangan membicarakan hal yang seperti itu. Besok semuanya akan baik-baik saja, benar kan? Karena kau adalah Draken." Tidak mau melihat Takemichi terus bersedih, Draken yang saat itu sedang dalam keadaan kritis pun akhirnya berkata dengan nada pelan kepada sahabatnya tersebut, "Takemichi, jangan salahkan dirimu karena hal ini. Semua ini terjadi bukan karena kau kembali ke masa lalu, tapi karena kemauanku sendiri. Kau menyelamatkan hidupku, jadi aku akan senang hati mempertaruhkan nyawaku untukmu." Mendengarkan Draken mengucapkan hal seperti itu, air mata Takemichi pun akhirnya tidak terbendung lagi. "Apa kau mengerti maksudku?" tanya Draken. "Ya," jawab Takemichi sambil menangis. Draken lalu berkata, "Apa kamu tahu? Ketika aku masih sekolah dasar aku kalah dalam banyak pertarungan." Takemichi yang mendengarkan perkataannya itu pun sempat kebingungan. "Bahkan seseorang sepertimu, aku banyak sekali membuat masalah dengan orang yang lebih tua dariku. Jadi kau mengerti kan?" kata Draken. "Setelah kalah, aku terkapar di tanah dan menatap langit seperti ini. Ketika aku melihat langit, aku sudah tidak lagi memikirkan apapun. Aku menemukan kedamaian." Takemichi yang mengerti maksud dari perkataan Draken pun akhirnya menjawab, "Ya, aku cukup mengerti bagaimana rasanya," kata Takemichi. Dan tiba-tiba Draken pun kembali berkata, "Tapi Maiki belum pernah melihat langit ini. Memang sungguh memalukan. Tapi Maiki belum pernah merasakan kekalahan. Takemichi, aku sungguh menyukai pria itu. Tentang bagaimana caranya dia membawa semua beban di punggungnya. Namun entah bagaimana dia mampu menanggung semuanya. Aku pernah bersamanya untuk melalui semuanya. Jadi itulah kenapa aku berharap bisa melakukan sesuatu untuk membantunya. Hei Takemichi, bolehkah aku meminta sesuatu yang memalukan kepadamu?" Lalu sambil menangis Draken pun mengatakan, "Tolong jaga Maiki," katanya. Takemichi yang nampaknya menyadari kalau itu adalah permintaan terakhir dari Draken, akhirnya dia pun menjawab, "Tentu saja," katanya. Dan chapter 222 pun berakhir. Ya jujur ini adalah chapter yang paling singkat yang pernah gue review selama ini men. Sekaligus chapter yang paling menyentuh dari semua chapter yang pernah ada. Dan akhirnya jawaban dari misteri yang sedang ramai diperbincangkan oleh para fandom di berbagai sosial media pun akhirnya terjawab pada chapter kali ini. Ya, Draken sudah dapat dipastikan tewas secara permanen. Dilihat dari darah yang ternyata mengucur deras dari tubuhnya, plus ambulan yang ternyata tidak kunjung datang. Ya sudah menjadi alasan kuat lah
kenapa Draken sudah tidak bisa lagi terselamatkan. Lalu permintaan terakhir Draken kepada Takemichi yang bisa dikatakan sama percis seperti apa yang diucapkan Baji dan Emma sebelum mereka tewas, seakan menjadi dejavu pada chapter 222. Ya jujur gue juga masih shock dengan apa yang terjadi pada chapter kali ini men. Ya tapi mau gimana lagi, semuanya sudah direncanakan oleh Ken Wakui sebagai author dari Tokyo Revengers. Ya jujur walaupun sangat berat bagi gue pribadi untuk menerimanya. Seperti yang kita tahu, di timeline sebelumnya memang tidak diceritakan jelas kenapa Black Impulse Mikey bisa kembali aktif. Tapi di timeline kali ini sudah dapat dipastikan men, kalau Black Impulse-nya itu aktif karena kematian Draken. Selain itu Mikey juga sekarang sudah tidak dapat lagi memenuhi janjinya kepada Takemichi. Dan dalam keputusasaannya yang tidak tahu lagi arah tujuannya akan kemana, maka sudah dapat diprediksi. Di momen itulah Mikey akhirnya dapat dimanipulasi oleh seseorang. Ya sesuai prediksi gue sebelumnya, memang Akashi lah yang kemungkinan besar merencanakan kejadian tersebut. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, dua orang lainnya seperti Hanma dan Sanju memang juga berpeluang menjadi dalang dari kejadian tersebut selain Akashi. Oke kita bahas satu persatu. Karena seperti yang diceritakan pada beberapa chapter sebelumnya, kalau tujuan Akashi saat ini adalah membuat Brahman menjadi organisasi terbesar. Selain itu saat ini pun dia sedang memiliki konflik dengan Senju. Jadi dengan adanya kejadian ini, bisa dikatakan Akashi lah yang paling diuntungkan. Ya ibaratnya sambil menyelam minum air. Jadi selain mendapatkan momen yang pas untuk memanipulasi Mikey, dengan memanfaatkan momen ini juga Akashi pun dapat menghancurkan Terano pada waktu yang bersamaan. Sedangkan Sanju sendiri seperti yang kita tahu kalau dia sangat terobsesi sekali dengan Mikey. Tapi Mikey sendiri saat ini masih terikat dengan teman-temannya terutama Takemichi. Jadi dengan adanya kejadian ini, Sanju mempunyai kesempatan untuk memutus ikatan persahabatan Mikey dengan teman-temannya. Sedangkan Hanma saat ini memang sangat misterius apa tujuannya. Tapi predikatnya sebagai seorang Reaper atau dewa pencabut nyawa, maka sudah menjadi satu alasan yang cukup kuat kalau dia adalah dalang di balik kejadian tersebut. Selain itu seperti yang kita tahu, Hanma juga cukup hancur setelah kematian Kisaki. Dan mungkin ini adalah suatu bentuk pembalasannya kepada Takemichi. Tapi sayangnya targetnya malah beralih kepada Draken. Jadi ya tinggal menunggu waktu aja untuk mengetahui siapa dalang dari kejadian tersebut. Oke segitu dulu aja pembahasan gue pada chapter kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.